Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil karya kami. Saya Abi Bisabila Juarez. Saya Marvin Owen. Saya Selamat Riyadi. Saya Winda Eka Agustin. Saya Aisyah Widya Ramadhani. Let's go. Apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik menamun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang produksi secara efektif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Pentingkah pencegahan ini? Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang terus meningkat akibat pola hidup tidak sehat. Penyakit ini sebenarnya dicegah melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik, dan deteksi dini. Oleh karena itu, program pencegahan diabetes penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan angka kematian akibat diabetes. Tujuan dari program pencegahan: yang pertama, mencegah dan mengurangi masalah kesehatan yang berkaitan dengan diabetes. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang dampak dan bahaya dari penyakit diabetes. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dalam program pencegahan diabetes. Dan yang terakhir, meningkatkan peran lintas sektor dalam pencegahan penyakit diabetes. Untuk upaya yang dilakukan oleh tim Kementerian Kesehatan ada 6 poin utama. Yang pertama, sosialisasi dan kampanye nasional pencegahan. Kemenkes mendorong gerakan 6 langkah hidup sehat seperti makan dengan gizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, berhenti merokok, mengontrol berat badan, mengurangi minuman manis, dan melakukan screening secara berkala. Fokusnya ada pada kelompok usia produktif dan wilayah yang berisiko tinggi terkena diabetes. Kedua, screening dan deteksi dini terpadu. Pemeriksaan gula darah dan deteksi pre-diabetes diperkuat di puskesmas dan posyandu lansia. Tujuannya supaya kasus bisa ditemukan lebih awal sebelum menjadi parah. Ketiga, pengelolaan penyakit kronis melalui Prolanis. Program ini membantu pasien diabetes untuk mendapatkan edukasi berkelanjutan, pemantauan kadar gula darah, serta rujukan yang lebih teratur ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, yang keempat, edukasi dan promosi kesehatan berbasis bukti. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan dan materi seperti modul dan video, supaya edukasi yang diberikan ke pasien lebih efektif dan mudah dipahami. Kelima, kebijakan lingkungan dan fiskal sehat. Misalnya, dengan membatasi peredaran minuman berpemanis, memperjelas label gizi pada produk makanan, dan menyediakan fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan yang keenam, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta koordinasi lintas sektor. Jadi bukan hanya Kemenkes saja, tapi juga pemerintah daerah dan sektor swasta ikut berkolaborasi dalam pencegahan diabetes. Sekarang untuk peran masyarakat dan mahasiswa, mulai dari masyarakat terlebih dahulu. Yang pertama, ikut screening dan pemeriksaan rutin minimal setahun sekali terutama bagi yang beresiko. Ini penting untuk mendeteksi diabetes lebih cepat. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan seimbang, olahraga teratur, berhenti merokok, dan saling mendukung dalam keluarga untuk tetap patuh berobat. Yang ketiga, aktif di kegiatan komunitas sehat. Misalnya, ikut penyuluhan, senam diabetes, atau demo masak sehat supaya kesadaran tentang pentingnya pencegahan makin meningkat. Nah, untuk mahasiswa ada 3 juga. Yang pertama, itu menjadi relawan, edukasi dan screening, contohnya ikut pengabdian masyarakat atau membantu puskesmas dalam penyuluhan dan pemeriksaan sederhana. Yang kedua, melakukan riset atau KKN bertema pencegahan diabetes, misalnya meneliti efektivitas media edukasi atau perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir, advokasi lingkungan kampus sehat seperti mengajak kantin menyediakan makanan rendah gula, membuat program olahraga rutin atau kampanye pengurangan minuman manis di kampus. Dasar hukum penyakit tidak menular diabetes. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit kronis seperti diabetes. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Berbagai Permenkes menjadi dasar hukum terkait pelayanan kesehatan seperti Permenkes yang mengatur tentang standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes. Yang ketiga, Peraturan BPJS Kesehatan mengatur jaminan pelayanan screening diabetes bagi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian yang keempat, Pedoman Klinis dan Panduan Pedoman Pengelolaan Diabetes mellitus tipe 2
Panduan klinis yang diterbitkan oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia untuk pengelolaan diabetes. Yang kelima, pedoman pelayanan klinis tata laksana diabetes mellitus pada anak. Kemenkes tahun 2014. Panduan khusus untuk penanganan diabetes pada anak. Pedoman penapisan penyakit tidak menular atau PTM Kemenkes tahun 2024. Pedoman terkait screening penyakit tidak menular yang mencakup diabetes. Data dan prevalensi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diabetes di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, jika dilihat dari hasil pemeriksaan kadar gula darah, sebanyak 11,7% penduduk usia 15 tahun ke atas terdeteksi memiliki kadar gula darah tinggi. Kedua, berdasarkan diagnosis dokter, terdapat 2,2% penduduk yang menyatakan pernah didiagnosis menderita diabetes. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengidap diabetes tanpa menyadarinya atau belum mendapatkan diagnosis medis. Menurut data International Diabetes Federation atau IDF tahun 2024, Indonesia menempati peringkat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Diperkirakan ada sekitar 20,4 juta orang dewasa di Indonesia yang hidup dengan diabetes, dengan prevalensi sekitar 11,3%. Ini berarti dari setiap 10 orang dewasa, setidaknya 1 orang berisiko atau sudah menderita diabetes. Jika kita lihat dari waktu ke waktu, prevalensi diabetes di Indonesia menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Pada hadis 11 tahun 2013, angka diagnosis dokter masih sekitar 1,5%, lalu meningkat menjadi 2,0% pada tahun 2018, dan naik lagi menjadi 2,2% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini semakin beresiko, terutama karena pola makan tinggi gula dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik. Berdasarkan data SKI tahun 2023, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu 3,1%, disusul oleh Yogyakarta sebesar 2,9% dan Kalimantan Timur sebesar 2,3%. Sementara provinsi-provinsi lain seperti Jawa Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Banten memiliki angka 1,7 hingga 2,2%. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki resiko lebih tinggi, kemungkinan besar akibat pola hidup modern yang kurang sehat dan tingkat stres yang tinggi.